Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nyonya Cynthia Sukmadewi, biasa dipanggil Cynthia. Saya dari jurusan Pendidikan Dasar Prodi PGSD. Dan di sini saya akan memberikan testimoni selama perkuliahan untuk mata kuliah lintas prodi hipnokonseling dan NLP. Jadi selama perkuliahan itu saya mendapatkan wawasan baru tentang hipnosis dari Pak Eka, di mana Pak Eka menjelaskan tentang pengertian apa itu hipnosis dan sejarah awal mulanya praktek hipnosis. Tidak seperti yang biasa kita dengar di masyarakat, di mana hipnosis itu selalu dikaitkan dengan fenomena kejahatan, seperti ilmu gaib atau ilmu supranatural dan asumsi negatif lainnya. Setelah dijelaskan oleh Pak Eka, ternyata hipnosis itu merupakan ilmu yang berkaitan dengan pikiran manusia. Dan secara umum, pikiran manusia itu dibagi menjadi 3, yaitu pikiran sadar, pikiran bawah sadar, dan pikiran tidak sadar. Nah, fenomena hipnosis biasanya ada di pikiran bawah sadar. Kemudian di situ saya baru tahu juga kalau hipnosis juga bisa terjadi di kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari, seperti menonton acara di televisi, lalu tanpa sadar kita ikut sedih, marah, benci, jengkel, atau ikut tertawa. Kemudian contoh lainnya seperti timbul perasaan sedih atau sangat sentimental ketika mendengarkan lagu-lagu tertentu, dan lain sebagainya. Lalu, di awal pembelajaran saya juga baru tahu kalau hipnosis itu berbeda dengan hipnotis. Jadi, hipnosis itu adalah metode untuk memperdayakan program pikiran di alam atau pikiran bawah sadar manusia, atau bisa dikatakan kalau hipnosis itu adalah ilmunya. Sedangkan hipnotis itu adalah orang yang menekuni atau menggunakan keilmuan itu. Kemudian, di mata kuliah ini juga diajak untuk melakukan praktik hipnosis kepada orang lain dan juga ke diri sendiri. Praktik hipnosis ke diri sendiri itu biasanya disebut dengan self-hipnosis, dan ini dilakukan secara bertahap. Ada beberapa tahapan dalam melakukan hipnosis, yaitu prainduksi, induksi, yang terdiri dari tahap deepening dan isolasi, kemudian yang ketiga ada sugesti, dan yang terakhir ada terminasi. Kemudian, hipnosis juga ternyata bisa dijadikan sebagai terapi dan memiliki manfaat untuk kesehatan seperti menghentikan kebiasaan buruk, membantu mengatasi gangguan stres, ataupun gangguan mental lainnya. Aplikasi hipnosis untuk tujuan perbaikan ini biasanya dikenal sebagai hipnoterapi. Jadi, ilmu hipnosis ini sangat bermanfaat jika digunakan atau dipraktekkan dengan baik dan benar. Lalu, setelah belajar tentang hipnosis dan prakteknya, saya juga belajar tentang NLP. NLP ini merupakan singkatan dari Neuro Linguistic Programming. NLP ini adalah suatu ilmu tentang struktur perilaku manusia. NLP memiliki pemahaman tentang bagaimana kita berpikir dan bertindak, dan bagaimana mengubahnya. Dan ini juga sangat membantu kita dalam merancang atau mendesain hidup yang kita inginkan. Kemudian, mungkin secara sederhana, NLP ini adalah suatu ilmu yang mempelajari mengenai cara kerja otak manusia dan komunikasi yang efektif. Hipnosis dan NLP ini keduanya memiliki persamaan, yaitu sama-sama mempengaruhi pikiran bawah sadar.
Keduanya ini memiliki hubungan erat satu sama lain. Karena NLP ini adalah salah satu metode umum yang digunakan oleh hipnoterapis. NLP sendiri merupakan pengembangan dari hipnosis. Jadi ini merupakan salah satu jenis dari hipnosis itu sendiri. Teknik-teknik dan strategi NLP ini dipakai untuk berbagai keperluan, seperti terapi, manajemen, pendidikan, kesehatan, dan penjualan. Kemudian peran terbesar dari NLP adalah membantu manusia berkomunikasi lebih baik dengan diri mereka sendiri, seperti mengurangi ketakutan tanpa alasan, mengontrol emosi negatif, dan kecemasan. Hipnoterapi akan lebih optimal dan efisien jika dipadukan dengan media terapi lainnya seperti NLP ini. Setelah saya mempelajari mata kuliah ini, saya harap saya bisa menjelaskan bahwa hipnosis itu tidak seperti yang dikira oleh masyarakat, karena hipnosis sebenarnya adalah ilmu pengetahuan ilmiah yang bisa dijelaskan dengan keilmuan psikologi modern. Kemudian hipnosis yang sebenarnya itu adalah hipnosis yang baik dan juga bermanfaat. Sama halnya dengan ilmu-ilmu lainnya seperti ilmu kedokteran dan psikologi yang bertujuan untuk penyembuhan jiwa raga seseorang. Kemudian, maka dari itu saya harap saya bisa memberikan banyak manfaat setelah saya belajar tentang hipnosis bagi diri sendiri, keluarga, dan orang-orang di sekitar saya. Kemudian, karena saya berada di jurusan pendidikan dasar dan mengambil prodi PGSD, yang dimana nantinya saya akan menjadi seorang guru dan mengajar anak-anak. Saya harap dengan belajar hipnosis ini, saya bisa mendidik anak-anak dengan cara yang lebih efektif, seperti bisa mengatasi berbagai masalah anak yang malas belajar, kurang percaya diri, suka tidak mendengar atau suka membantah omongan dan kebiasaan buruk lainnya. Jadi, menurut saya belajar hipnosis itu sebenarnya penting untuk semua orang, karena dengan hipnosis bisa mendorong kepribadian seseorang menjadi lebih baik. Baik, sekian video dari saya. Dan maaf apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.